Kucluk, kamu bicara apa kamu nih Kucluk? Ada satu muncul lagi yang lain. Kamu masuk akal nggak? Tuhanmu mati, Tuhanmu lahir dari lubang, masuk akal nggak itu? Quran surah 66 ayat 12. Quran surah 66 ayat 12. Allah Quran surah 66 ayat 12 itu pernah Allah menyebut-nyebutnya farjahat. Quran surah oke, kita tunjukkan, saya tunjukkan juga. Quran surah 6 ayat 12. Itu Tuhan nete di mana Allah wajah? Kamu nggak usah iri Tuhan nete dan enggak. Quran surah Kaf. Saya belum jawab guys, saya belum jawab. Quran surah Kaf ayat 16, Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah lebih dekat daripada urat leher. Quran surah Kaf ayat 16. Kalau seandainya Quran surah Kaf ayat 16 dikatakan Allah lebih dekat daripada urat leher, berarti Allah juga beserta dengan orang-orang yang musuh. Berarti Allah titik. Nete siapa? Ingat kawan-kawan, Al-Quran sudah membuktikan bahwa Allah beserta orang sabar ada. Allah beserta dengan orang yang dekat urat lehernya. Berarti Allah pun juga beserta dengan orang netek. Allah beserta dengan orang netek. Allah beserta dengan orang netek. Quran surah Kaf 16 itu dalil saya. Quran surah Kaf 16 itu adalah itu dalil. Quran surah Kaf 16. Jadi gini kawan-kawan, biasa mereka mempermasalahkan dalam Alkitab. Saya tahu mereka mengutip Injil Lukas yang mengatakan berbahagialah ibu yang menyusui engkau, menggunakan terjemahan lama. Berbahagialah ibu yang meneteki engkau. Itu karena terjemahan lama menggunakan bahasa Melayu. Lalu mereka mengartikan nggak masuk. Oh, Yesus itu nete katanya. Nah, karena mereka berpikir nete itu sudah masuk ke pornografi, mereka lupa dalam Al-Quran. Bahkan ini dipahami kalangan Maturidiyah. Kaum Islam Ahlussunnah wal Jamaah paham Maturidiyah. Allah beserta orang-orang sabar. Allah lebih dekat daripada urat leher. Padahal urat leher itu apa? Memiliki kenajisan karena ada darah. Pertanyaannya, yang memiliki urat leher ada darah itu apakah hanya laki-laki atau cewek? Apakah hanya laki-laki saja? Enggak kan? Perempuan ada, laki-laki ada. Berarti perempuan yang bisa meneteki seseorang, anak lah, masih ya, anak ya, bayi ya. Ya berarti Allah beserta dan orang yang netek. Itu pernah dipakai juga menggunakan analogi yang sama. Karena atau saya tunjukkan aja deh. Sebenarnya bukan itu ya. Lebih dekat dikatakan kalau seandainya Allah dekat dari seseorang, berarti Allah berada di perut seseorang. Ini buku dari bukan Imam. Ini buku dari Ustadz Firanda Andirjah. Mungkin abang mau lanjut bang? Saya akan carikan datanya dulu. Ya nggak apa-apa, sambil cari aja. Oke. Yang kejam lah, ya kan? Santai aja, kenapa sih harus kejam-kejam? Oke, dapat ya. Ini sementara saya menggunakan data Wahabi dulu. Dalam buku Imam Maturidi, kawan-kawan, buku terbaru dari terbitan Pustaka Turos, Imam Maturidi meyakini Allah tak bertempat. Allah memiliki tempat, tetapi bisa diartikan Allah tidak memiliki tempat. Karena Allah beserta dan orang sabar, Allah lebih dekat daripada urat leher. Paham Maturidiyah ini dipahami juga di kalangan kaum wujudiyah. Itu sama seperti panteisme. Apa itu panteisme? Semuanya adalah Allah. Tapi Maturidiyah bukan panteisme, kawan-kawan. Mereka hanya meyakini bahwa Allah itu beserta dengan orang-orang sabar, Allah beserta dengan orang yang memiliki urat leher. Jadi dalam Quran surah Kaf ayat berapa itu? Ayat 16 ya tadi yang saya sebut. Dikatakan, sesungguhnya kami lebih dekat padamu daripada urat lehermu. Loh, urat leher kan mengandung darah yang najis. Berarti Allah dekat dengan manusia yang najis. Kan seperti itu. Nah, jadi perempuan itu memiliki urat nadi enggak? Punya. Bahkan mereka bisa haid. Kenapa saya katakan bisa haid? Karena mereka adalah manusia yang memiliki urat leher yang bisa haid, dan haid itu dikatakan najis. Kalau saya nggak salah ya, itu dikatakan najis. Allah beserta dan perempuan nggak? Kalau enggak, berarti Allah pilih kasih cuma kepada laki-laki doang yang memiliki urat leher. Nah, ini pernyataan dari ulama, yaitu yang bernama Abu Bakar Al-Bakilani, wafat tahun 403 Hijriah, berarti abad 5. Abad 5 Hijriah. Abad berapa itu abad 5 Hijriah ya? 7, 8, 9, 10, 11, berarti abad 11 Masehi. Gara-gara pemahaman Allah berada di setiap tempat, karena menggunakan surah Kaf yang saya sebutkan tadi, Kaf ayat 16, dia menyatakan seperti ini, jika Allah berada di setiap tempat, maka Allah berada di perut manusia. Wow,
Allah berada di perut manusia. Di mulutnya, mulut siapa? Mulut manusia. Wow. Di tempat-tempat ini kawan-kawan baca sendiri lah ya. Saya nggak berani baca ini. Dan di tempat-tempat yang tidak enak untuk disebutkan. Nah, seharusnya saudara muslim bisa berpikir nih. Biasa-biasa saudara muslim ya, selain netek, mereka juga mempertanyakan, oh Yesus itu buang hajat nggak? Kalau nggak buang hajat, berarti Yesus itu bukan manusia dong, bukan sepenuhnya manusia. Lah, kalau bukan sepenuhnya manusia, berarti Yesus itu apa? Mereka mengatakan seperti itu kan. Kita mengatakan Yesus itu manusia sepenuhnya. Alkitab tidak pernah menceritakan dia ini seperti kita, keterbatasan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, walaupun walaupun dia adalah imam, dia mengambil kesetaraan kita, mengambil kelemahan-kelemahan kita, hanya saja tidak berdosa. Kelemahan-kelemahan kita ya fisik ini sebagainya, membutuhkan makanan dan sebagainya. Kita tidak pernah menceritakan dia BAB dan sebagainya. Kalaupun itu ada, pada dasarnya kenapa? Karena Allah beserta dan orang-orang sabar. Orang-orang sabar itu bisa pup, bisa kencing. Apakah Allah terkontaminasi dengan hal itu? Enggak kan? Makanya pernyataan Abu Bakar Abi-Kilani pernah menyatakan ini. Ya sebenarnya Abi-Kilani saya nggak tahu ya bagaimana pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi dikatakan jika Allah berada di setiap tempat, maka Allah berada di perut manusia, di mulutnya, di tempat-tempat buang hajat. Nih, buang hajat loh. Dikatakan di tempat-tempat yang tidak enak untuk disebutkan. Jadi kawan-kawan muslim berpikir kritislah. Kalian saja mengatakan satu meyakini Allah berada di arsy yang meliputi segala sesuatu, ilmunya bukan zat Allah. Sampai-sampai kalian mengatakan mereka itu mentubuhkan Allah alias mujashimah. Itu mirip ya kawan-kawan seperti Mormon yang mengatakan Bapa itu punya tubuh, punya daging. Ya mereka menuduh Salafi itu sebagai mujashimah. Kebalikannya di kalangan Asy'ariyah tadi itu ya, kalau di kalangan Salafi Wahabi menuduh Asy'ariyah itu itu tadi kan mujashimah nih. Asy'ariyah itu berpaham Jahmiyah. Karena Jahmiyah mengatakan Allah berada di setiap tempat. Nah, tempat itu enggak semua bersih ya kawan-kawan ya. Karena toilet itu juga tempat dan itu tidak bersih. Ya, sekian Bang. Ini saya lagi bedah ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara
yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka